Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mafira dengan NIM B1C124010, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halwoleo. Pada kali ini saya akan membahas mengenai jendela kerja Microsoft Excel. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Jadi pada Microsoft Excel ini terdapat menu-menu seperti Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan lain sebagainya. Kemudian pada menu-menu utamanya ini terdapat icon-icon yang disebut dengan icon bar. Misalnya pada Insert, icon barnya itu ada pivot table, ada table, picture, smart art, recommended chart, sparkline, filter, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pada worksheet-nya. Jadi pada worksheet-nya ada sheet 1. Jika kita ingin menambah halamannya, kita tekan tanda tambah ini, new sheet, kita tekan, kemudian ini. Jadi ada 2 halaman sekarang. Jika ingin menambah lagi, kita tekan lagi tanda tambah. Selanjutnya pada worksheet-nya ini ada kolom dan rows. Jadi kolom ini kolom A, kolom B, kolom C, sampai kolom Z. Kemudian lanjut lagi dari kolom A, B, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga rows. Jadi rows ini baris. Barisnya ini baris 1, baris 2, baris 3, dan selanjutnya. Kemudian cara untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Jadi caranya itu kita tekan ini home, kemudian format cell, kemudian tekan kolom width. Misalnya kita mau masukkan 30. Dan tekan OK. Jadi ini lebar kolomnya akan otomatis mengikuti dengan yang kita masukkan tadi. Jadi untuk mengatur lebar kolomnya ini bisa kita atur sendiri dengan menekan ininya, sela-sela garis antara A dan B, kemudian kita tarik garisnya. Selanjutnya juga untuk mengatur tinggi barisnya, itu kita tekan di sini A1, kemudian kita format cell, kemudian row height. Misalnya di sini kita masukkan 25. Kemudian tekan OK. Barisnya juga ini akan mengikuti, dan untuk tinggi baris ini juga sama dengan kolom tadi, kita bisa atur sendiri sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Terus pada Microsoft Excel ini ada Merge Center, ada Wrap Text. Jadi Merge Center itu digunakan untuk menggabungkan antara kolom atau baris tertentu. Misalnya kita masukkan di sini mata pelajaran. Di bawahnya IPA, IPS, Matematika. Kemudian kita blok sel A1 dan C1, dan tekan Merge Cell. Jadi ini akan otomatis mengikuti dengan baris dan kolom. Selanjutnya untuk crop text itu misalnya di sini kita tulis juga mata pelajaran. Kemudian kita tekan crop text. Maka jadi crop text ini tulisan yang kita buat tadi itu akan menyesuaikan dengan tinggi atau kolom baris. Selanjutnya ada format cell. Jadi pada format cell ini dari number, alignment, font, border, fill, protection. Jadi untuk menggunakan number ini misalnya di sini kita tulis 10.000. Kemudian kita tekan format cell. Nah, currency 2 angka di belakang koma, rupiah, kemudian OK. Jadi ini akan otomatis muncul rupiahnya dan 2 angka di belakang koma. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya untuk menggunakan alignment ini, jadi alignment itu yang ini
crop text, merge center, bisa mengatur rata kiri, rata kanan, maupun rata tengah. Ini misalnya kita mau kasih rata tengah, kita blok, kasih rata tengah. Selanjutnya pada format cell ini, ada border. Misalnya kita mempunyai data, ini datanya. Jadi untuk membuat border itu kita blok selnya. Kemudian untuk format cell ini bisa juga kita Ctrl 1. Jadi kemudian border, nih kita gunakan outline dan inside. Kemudian OK. Jadi muncul garis-garisnya. Jadi jika kita ingin mengganti warna garisnya juga bisa kita pakai yang tadi Ctrl 1 lagi. Ini warna otomatis yang warna misalkan kuning. Jadi ini kita tekan semua. Kemudian OK. Jadi ini sudah berubah warnanya. Kemudian saya akan membahas mengenai freespan. Jadi freespan itu digunakan untuk mengunci kolom atau baris tertentu. Jadi pada data ini pada data ini misalnya saya ingin mengunci ini nomor, NPM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor handphonenya. Itu kita ke view, kemudian freespan. Kemudian pertama kita taruh di nomor, freespan, kemudian free stop row. Kemudian kita geser ke bawah. Jadi nomor NPM-nya ini tidak hilang. Selanjutnya untuk kita kunci ini barisnya. Jadi untuk mengunci barisnya itu kita tekan kembali tadi view, freespan, kemudian freeze first column. Kita geser ke samping. Jadi nomornya masih ada. Selanjutnya apabila kita ingin menggunakan freespan itu, apabila kita ingin mengunci ini nomor baris ini sama kolom sampai B. Jadi kita taruh di sel C2 kemudian freespan. Jadi ini akan otomatis terkunci. Nomor sama NPM-nya. Jika ingin mengunci dengan nama mahasiswanya, kita taruh di sel D2. Kemudian pertama kita unfreeze dulu, dan ini freespan. Kemudian kita geser. Jadi ini dengan namanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang grafik atau chart pada Microsoft Excel. Misalnya kita mempunyai data ini bulan dan keuntungan. Bulan Januari 300.000 sampai bulan Juli 650.000. Jadi caranya itu kita blok bulan sama keuntungannya. Kemudian kita ke insert, ke recommended chart. Nih, ada banyak. Misalnya ini all chart. Jika kita ingin menggunakan misalnya diagram pie atau lingkaran, ini kemudian kita tekan OK. Jadi untuk jika kita ingin ubah diagram-diagramnya, bisa quick layout, misalnya ubah ke persen, model diagramnya kita mau ubah bagaimana, itu ini tekan di quick layout. Jika ingin kita ganti diagramnya itu tekan kanan, kemudian change seri chart type, line ini. Misalnya kita gunakan stack line with markers, OK. Ini bisa kita ganti begini. Dan quick layout. Nih. Ada banyak.
Selanjutnya saya juga mempunyai data lagi. Ini saya punya data. Jadi seperti tadi misalnya kita ingin membuat grafik atau chartnya, tekan insert, recommended chart, dan all chart. Jadi kita pakai yang ini, chart title kolom. Tekan OK. Jadi untuk kita mau ubah-ubah lagi warnanya apanya, ini bisa kita ubah warna pakai change color. Ini quick layout untuk kita ubah bagaimana posisi data-datanya. Ini misalnya data ketidakhadiran guru. Dan ada banyak yang lain. Ini kita mau gunakan yang ini. Jadi untuk dalam akuntansi itu biasanya penting sekali untuk menggunakan Microsoft Excel. Apalagi sekarang ini itu serba menggunakan teknologi. Perhitungan saja akuntansi itu biasa menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi yang lain. Jadi sekian dari saya, itu saja dulu. Saya ucapkan itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai jendela Microsoft Excel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.